Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan masuk bab 2, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Minggu yang lalu, kalian sudah bikin peta konsep mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi hari ini akan Bu Nais bahas. Kita ketahui Indonesia itu kan negara yang sangat besar, dari Sabang sampai Merauke. Jadi hal itu menyebabkan begitu banyak keanekaragaman di Indonesia, baik itu keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, mata pencaharian, termasuk juga flora sama fauna. Jadi jenis flora sama fauna di Indonesia itu sangat banyak. Kalau kalian pengen lihat keanekaragaman fauna, kalian bisa datang ke kebun binatang atau taman safari. Mungkin kalian semua terakhir ke kebun binatang Surabaya mungkin SD ya terakhir. Terus kalau kalian pengen lihat keanekaragaman jenis flora, kalian bisa datang ke Malang. Kalau di Surabaya itu kan hanya taman-taman kota, itu pun jenis floranya itu nggak seberapa banyak. Di Malang itu ada Taman Selekta di Malang itu juga banyak jenis floranya. Terus di Semarang itu juga ada Taman Bunga Gedong Songo. Itu satu kompleks sama Candi Gedong Songo. Jadi kalau kalian ke candi itu di bawahnya itu ada taman bunga. Terus ada juga Taman Bunga Celosia itu di Semarang. Selain keanekaragaman flora, di situ juga banyak spot foto yang bagus-bagus. Jadi cocok buat kalian. Kalau mau secara nasional, kalian bisa lihat atau berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Otomatis di situ keanekaragaman floranya lebih banyak. Jadi Kebun Raya Bogor itu didirikan pas masanya Thomas Raffles. Jadi salah satu gubernur dari Inggris. Lah pas masa pemerintahannya Thomas Raffles itu terinspirasi. Awalnya itu dia hanya mendirikan sebuah pendopo. Jadi kalau kalian cek Kebun Raya Bogor di internet itu kan ada pendopo yang berbentuk lingkaran. Lah jadi Thomas Raffles itu awalnya hanya mendirikan pendopo itu. Pendirian pendopo itu dikhususkan untuk istrinya. Jadi setiap sore itu istrinya sering duduk di pendopo tersebut. Lah awalnya sekeliling pendopo itu hanya hutan belantara. Otomatis nih ketika istrinya duduk di pendopo, berarti kan yang dilihat itu kan hutan. Lah makanya si Thomas Raffles itu pengen merubah hutan tersebut itu dijadikan sebuah kebun bunga. Jadi terciptalah yang namanya Kebun Raya Bogor. Masing-masing daerah atau masing-masing negara itu pasti memiliki flora sama fauna khas atau yang kita kenal dengan flora dan fauna endemik. Jadi hanya ada di negara tersebut, tidak ditemukan di negara lain. Lah, persebaran flora sama fauna itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Apa itu iklim? Jadi iklim itu merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu pada suatu lokasi tertentu. Iklim itu sangat mempengaruhi yang namanya pertumbuhan dan perkembangbiakan flora sama fauna. Iklim itu sendiri dibagi juga menjadi beberapa ya. Kalau kamu lihat peta konsepmu atau yang ada di layar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sinar matahari sama suhu. Bumi itu kan bentuknya bulat, otomatis intensitas penyinaran sinar matahari ke masing-masing daerah itu berbeda. Tergantung apa? Tergantung letak geografis sama ketinggian daerah tersebut. Lah, ketika intensitas penyinaran matahari itu berbeda-beda, otomatis suhu di setiap daerah itu juga berbeda. Misal, daerah yang ketinggiannya itu di atas 200 meter di atas permukaan laut, otomatis sinar matahari itu nggak seberapa intens sehingga suhunya itu relatif dingin. Terus sebaliknya kalau misalnya daerahnya itu di bawah 200 meter di atas permukaan laut, otomatis sinar mataharinya itu juga cukup intens sehingga menyebabkan suhunya itu panas. Lah flora sama fauna itu kan
ada beberapa yang hanya bisa hidup di udara dingin dan ada yang bisa hidup di udara panas. Misalnya nih kalau flora yang bisa bertahan di suhu dingin itu biasanya kayak sejenis apel, kemudian stroberi, bunga-bunga, terus kopi, teh itu. Terus kalau fauna yang bisa hidup di cuaca dingin itu seperti beruang kutub, kemudian pinguin, rusa kutub dan sebagainya. Terus kalau misalnya jenis flora sama fauna yang bisa hidup di suhu panas itu ya seperti yang kalian lihat di sekitar kita pada umumnya. Soalnya kan lingkungan kita ini termasuk suhunya panas. Terus yang kedua yaitu kelembapan udara. Jadi kelembapan udara itu berhubungan sama kandungan uap air. Jadi kalau semakin banyak uap airnya otomatis suhunya itu semakin lembab. Ada beberapa flora sama fauna yang hanya hidup di tempat yang lembab. Kalau fauna itu rata-rata hewan yang jorok, misalnya kayak kecoa, tikus, kemudian kutu. Terus kalau floranya itu sejenis seperti lumut, paku-pakuan, terus jamur. Itu termasuk salah satu contoh tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang lembab. Yang ketiga yaitu angin. Angin itu nanti juga berhubungan sama faktor yang keempat yaitu curah hujan. Terus angin itu juga bisa membantu proses penyerbukan atau pembuahan. Lah, curah hujan itu nanti akan menimbulkan yang namanya vegetasi. Jadi kalau misalnya intensitas hujannya tinggi di suatu daerah otomatis akan menimbulkan yang namanya vegetasi. Misalnya vegetasi padang rumput. Lah, ketika ada vegetasi padang rumput otomatis ada fauna yang mengikuti. Misalnya rusa, kemudian biri-biri dan juga sapi. Faktor yang kedua yaitu faktor tanah. Jadi tanah ini termasuk juga faktor yang penting karena tanah merupakan media tumbuhnya sebuah tanaman. Ada beberapa faktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu tekstur tanahnya. Jadi tekstur tanah itu bisa dilihat apakah teksturnya itu berupa pasir, kemudian debu atau lempung. Biasanya kalau rata-rata tanah yang bagus itu kan lebih banyak dari lempung. Kemudian kandungan mineral, baik itu kandungan organik maupun kandungan anorganik. Jadi kalau misalnya kalian mau nanam tanaman, berarti kamu harus cek nih tanahnya itu kandungannya komplit apa enggak. Semakin banyak kandungan mineralnya, otomatis tanahnya itu semakin subur. Terus yang ketiga itu kandungan air dalam tanah. Itu juga punya peran penting karena air dalam tanah itu nanti akan membawa kandungan mineral itu menuju ke akar tanaman. Makanya Bu Risma itu gencar membuat taman kota, ruang terbuka, yaitu tadi agar air hujan itu bisa terserap ke dalam tanah. Faktor tanah yang lain yaitu tingkat kegemburan. Jadi tanah-tanah yang gembur itu lebih baik dibandingkan dengan tanah-tanah yang padat. Jadi kalau gembur itu kan otomatis kayak apa ya, kandungan airnya itu banyak. Terus kan memang ada beberapa tanaman yang memang dia itu hanya mampu atau tumbuh di tanah-tanah yang tingkat kegemburannya itu tinggi. Terus sebaliknya ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh meskipun tingkat kegemburannya itu rendah, kayak misalnya padat keras. Misalnya tuh jagung lah, jagung itu kan meskipun dia ditanam di tanah yang sangat keras, bahkan gak ada airnya sama sekali, dia itu bisa tetap tumbuh, bisa tetap berbuah. Faktor persebaran yang ketiga yaitu faktor fisiografi. Kalau faktor fisiografi itu salah satunya ketinggian yang nanti akan berhubungan dengan sinar matahari sama suhu yang sudah Bu Nais jelaskan sebelumnya. Terus faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Kalau faktor biotik ini dibagi menjadi 3 yaitu manusia, hewan, sama tumbuhan. Manusia itu juga bisa mempengaruhi keanekaragaman flora sama fauna. Melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan sama teknologi. Misalnya nih di flora kan ada yang namanya stek, kemudian cangkok. Lah itu juga bisa mengakibatkan keanekaragaman flora. Yang lebih sering menciptakan inovasi terhadap tumbuhan atau tanaman itu negara Jepang. Dia itu selalu berinovasi. Misalnya kayak buah semangka itu kan bentuknya
lingkaran. Lah, dia itu bisa membuat inovasi buah semangka bentuknya kotak. Terus yang terbaru itu buah pisang. Itu Jepang itu mampu membuat buah pisang di mana pisangnya kalau kita makan itu sekalian sama kulitnya. Jadi itu salah satu terobosan terbaru dari Jepang. Kalau di fauna itu bisa melalui sistem cloning. Jadi sistem cloning ini bisa memperbanyak satu jenis fauna. Jadi yang lebih sering dilakukan sistem cloning itu pada anjing sama sapi. Terus yang dulu itu pernah para peneliti itu menginginkan adanya sistem cloning pada manusia, tapi itu masih pro sama kontra. Karena apa? Karena itu semua itu menyangkut beban mental atau psikis dari manusia yang akan dikloning. Jadi penelitiannya itu masih bertahap di fauna, karena kalau di manusia itu masih menimbulkan pro sama kontra. Terus faktor biotik berikutnya yaitu tumbuhan sama hewan. Misalnya hewan itu kan ada yang bisa membantu dalam penyerbukan tumbuhan berbunga. Kemudian seperti kayak tupai, burung itu bisa membantu dalam penyebaran tumbuhan berbiji. Jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.